Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jagir Aditya Qurani dengan NPM 23100100531 dari kelas 3A regular pagi BJM. Di sini saya ingin mengerjakan UAS mata kuliah pemrograman terstruktur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Alamsyah, Esos MKOM. Di sini UASnya berupa sebuah program. Program yang saya ambil adalah program kasir. Tapi sebelum itu, berikut ini adalah syarat-syarat minimal yang harus terdapat pada program yang saya kerjakan. Itu yang pertama ada jenis, tipe data dan variabel, syaratnya minimal 3 jenis yang berbeda. Terus yang kedua ada konstanta, minimal 1 jenis. Terus ketiga ada operator, minimal 2 jenis. Terus yang keempat yaitu pemilihan dengan if, else, atau dengan switch, minimal 2 dari 3 jenis pemilihan atau selection. Terus yang kelima ada perulangan, yang pertama ada while, do while, dan for. Terus syaratnya minimal 2 dari jenis perulangan atau loop. Terus ada yang terakhir, ada yang keenam, ada array, yaitu minimal 1 jenis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ke dalam programnya. Yang pertama di sini ada include IOStream, include string, include imanif, dan include limits. Semua ini merupakan header pada C++. Selanjutnya ada using namespace std. Selanjutnya di sini ada int atau integer. Jadi integer itu merupakan tipe data fundamental yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif tanpa komponen pecahan atau desimal. Selanjutnya ada konstanta untuk pajak. Di sini ada const double, jadi konstanta itu digunakan untuk mendeklarasikan konstanta. Di sini ada double, jadi double itu adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan floating point presisi ganda. Jadi bilangan floating point itu adalah cara untuk mempresentasikan bilangan real yang mencakup bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan yang sangat besar ataupun sangat kecil menggunakan notasi ilmiah atau eksponensial. Terus di sini ada pajak yang berjumlah 0,10. Di sini ada variabel. Di sini ada int dan jumlah barang, double harga satuan. Terus di sini ada string. Di sini string yang dimaksud itu adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau untayan karakter. Selanjutnya ada array. Di sini array untuk menyimpan data transaksi, jadi array itu adalah larik. Terus di sini kan ada tanda tutup seperti ini, jadi digunakan untuk mendeklarasikan dan mengakses elemen-elemen dalam sebuah array. Jadi di sini pertama ada string daftar barang yang berjumlah 100. Terus ada double daftar harga 100, int daftar jumlah 100, dan int total barang sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini ada input jumlah barang dengan validasi. Di sini ada while. Jadi while itu adalah salah satu jenis loop atau perulangan. Terus ada cout. Jadi cout adalah objek output stream standar yang digunakan untuk menampilkan output ke layar atau konsol. Jadi cout itu merupakan bagian dari header IOStream. Jadi isinya masukkan jumlah barang yang dibeli. Di sini ada max 100, jadi jumlah barang yang dibeli itu maksimalnya cuma 100. Terus di sini ada chain, jadi chain itu ada input standar pada IOStream, jumlah barang. Di sini ada if dan else. Jadi if else itu digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode jika kondisi benar dan blok kode lain jika kondisi salah. Terus di sini kan ada simple. Jadi simple itu adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah operasi input sebelumnya pada stdsin standar input stream biasanya terhubung saja ke keyboard mengalami kegagalan atau tidak. Jadi simple ini fungsinya sangat penting untuk memvalidasi input dan penanganan kesalahan. Terus di sini ada operator. Jadi di sini ini adalah operator logika
OR yang digunakan untuk ekspresi boolean yang hasilnya antara lain true atau false. Oke, di sini ada jumlah barang kurang sama dengan 0. Di sini ada operatornya lagi. Di sini ada jumlah barang lebih 100. Terus ada cout, di sini input tidak valid, masukkan angka positif antara 1 dan 100. Terus di sini ada Sinclair, jadi fungsinya tuh memulihkan program dari kesalahan input. Terus di sini ada SynIgnore, numeric limit, stream size max. Oke, jadi di situ mengabaikan untuk membuang karakter dari buffer input. Terus di sini ada break. Oke. Selanjutnya sini ada perulangan for untuk input data barang. Jadi for itu untuk ada integer i sama dengan 0 dan i jumlah barang i plus plus. Jadi plus plus itu adalah operator post increment yang digunakan untuk menaikkan variabel i sebesar 1. Terus ada cout, itu barang ke berapa misalnya. Terus ada cout nama barangnya. Terus ada SynIgnore, jadi SynIgnore itu posisinya cuma membersihkan buffer input. Terus di sini ada getLine, jadi getLine itu untuk membaca baris teks lengkap dari input stream termasuk spasi. Oke, terus ada input harga satuan dengan validasi. Terus ada while, true, cout harga satuan, dan syn harga satuan. Terus ada if synpel, terus ada operator OR harga satuan orang sama dengan 0. Terus ada cout, input tidak valid, maka masukkan angka positifnya. Terus ada Sinclair, SynIgnore, limit dan stream size max. Jadi stream size itu tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan ukuran stream, else dan break. Terus di sini ada input jumlah dibeli dengan validasi while, terus si out jumlah dibeli, terus syn daftar jumlah, terus if synpel, operator OR daftar jumlah, i kurang sama dengan 0. Terus ini isi outnya input tidak valid, masukkan angka positif. Terus Sinclair dan SynIgnore sama seperti yang di atas. Terus di sini ada daftar barang sama dengan nama barang, daftar harga, terus sama dengan harga satuan, dan total barang. Tuh di sini ada operator penulisan gabungan yaitu variabel sama dengan variabel tambah nilai. Terus ada daftar jumlah. Selanjutnya ada menampilkan daftar belanja dengan while. Terus di sini ada cout, daftar belanja. Terus ada double, subtotalnya sama dengan 0, ada integer, ini ada i sama dengan 0, terus ada do while. Di sini cout daftar barang x itu dikali daftar jumlah, add rupiah, daftar harga sama dengan berapa nominalnya, daftar harga dikali daftar jumlah inline, terus subtotal, terus ada operator penulisan gabungan lagi, daftar harga dikali daftar jumlah. Terus ini ada operator post increment lagi yang digunakan untuk menaikkan variabel i sebesar 1. Terus ada while i kurang jumlah barang, cout. Terus di sini ada diskon dengan if else. Sini ada double, diskon sama dengan 0, if subtotal lebih 500.000, terus akan dapat diskon 0,05 dikali subtotal dengan total menjadi diskon 5%. Terus ada cout, selamat Anda mendapatkan diskon 5% apabila kita membeli barang dengan harga totalnya lebih dari 500.000. Terus ada else app,
Jadi subtotalnya lebih 200.000, akan mendapatkan diskon 0,02 dikali subtotal, yang mana tuh hasil diskonnya itu 2%. Jadi akan mendapatkan diskon 2% apabila jumlah yang dibeli yang harganya lebih dari 200.000. Terus ada perhitungan total. Sini ada double total setelah diskon sama dengan subtotal dikurang diskon. Terus ada double pajak sama dengan total setelah diskon dikali pajak. Terus ada double total bayar sama dengan total setelah diskon ditambah pajak. Terus di sini ada input pembayaran dengan validasi menggunakan while. Ini ada int atau integer metode bayar. Terus while true. Terus ini ada cout, ada menu pilihan metode pembayaran. Untuk metode pembayaran di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada pilihannya untuk metode pembayaran tunai, dan yang kedua ada kartu kredit. Terus setelah memilih metode pembayaran antara tunai dan kartu kredit, terus ini ada SIN metode bayar, ada FLs lagi, SIN else metode bayar. Di sini ada operan. Jadi fungsinya tuh apakah ada dua operan yang memiliki nilai 2 yang berbeda. Terus di sini ada operator logika AND. Jadi digunakan untuk menggabungkan dua ekspresi boolean. Terus ada metode bayar, di sini ada operan lagi. Terus cout input tidak valid. Terus ada pilihan 1 atau 2. SIN clear dan SIN ignore numeric limit string size max sama seperti di atas. Terus dan break. Jadi break itu adalah kata kunci yang digunakan untuk menghentikan eksekusi dari beberapa struktur kontrol, terutama perulangan for, while, do while, dan pernyataan switch. Terus di sini ada switch untuk metode pembayaran. Jadi switch itu digunakan untuk melakukan percabangan berdasarkan nilai dari sebuah ekspresi. Terus di sini ada case 1 dan case 2. Jadi case itu digunakan untuk dalam pernyataan switch menentukan blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai dari sebuah ekspresi. Terus di sini ada output total pembayaran. Cout fix set precision, yaitu format angka desimal. Terus ada cout subtotal, berapa rupiah, subtotal, pajak. Di sini rumusnya pajak dikali 100, berapa persennya. Terus ada total bayar, berapa rupiah. Selanjutnya ada contoh dua sederhana. Terus di sini ada char ulang. Jadi char itu adalah tipe data yang mempresentasikan karakter tunggal. Terus ada dua, apakah Anda ingin mengulang transaksi. Terus ada SIN ulang, while apabila ulang maka Y ulang Y. Terus bila selesai berbelanja akan menerima informasi terima kasih telah berbelanja. Oke, selanjutnya kita coba untuk compile dan run. Oke, di sini diberi perintah masukkan jumlah barang yang dibeli maksimal 100. Kita isi 2 saja. Barang pertama, terus nama barangnya itu Indomie. Terus harga satuannya adalah 3.000. Jumlah dibelinya 2 aja. Harga barang kedua, nama barangnya aqua botol 600 ml. Harga satuannya 5.000. Jumlah dibelinya 1. Oke, di sini ada daftar belanja. Jadi Indomie jumlahnya ada 2, terus harganya
3.000, jadi totalnya 6.000. Terus ada aqua botol 500 ml, jumlahnya 1 dengan harga 5.000, jadi jumlahnya ada 5.000. Terus di sini ada pilihan metode pembayaran. Di sini saya akan memilih metode pembayaran tunai. Jadi pembayaran tunai dengan subtotal atau jumlah dari kedua barang ini jumlahnya adalah 11.000. Terus akan dikenai pajak sekitar 10%, dan hasil akhirnya adalah 12.100. Dan apabila ingin mengulang transaksi, ketik ya atau tidak. Tapi sini saya akan memilih T saja, dan akan mendapat notifikasi terima kasih telah berbelanja. Oke, jadi inilah hasil program kasir yang saya sampaikan. Mungkin masih ada banyak kekurangan baik dalam segi penyampaian, penjelasan, maupun tutur kata. Mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.